Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman petani durian. Di sini kita akan melakukan penanaman durian. Ya, kita flashback ya masalah penanaman ini. Ini dia, lubangnya telah kita persiapkan. Ya, beberapa langkah-langkah yang harus kita persiapkan sebelum melakukan penanaman. Ini ya. Pertama-tama ya kita menyiapkan lubang yang sudah kita lakukan barusan. Terus setelah mohon maaf, besaran lubang ini ya teman-teman ya, ini sekitar 60 kali 60. Kedalamannya sekitar 30-an cm aja, seperti yang foto di samping. Ini ya tahapannya ya dalam melakukan penanaman. Nah, setelah kita lakukan penggalian ini teman-teman, ini kita lakukan seperti yang telah kita lakukan, penaburan pupuk kandang. Ya, kita tabur dia pupuk kandang. Setelah itu kita isi setengah dia dengan tanah yang ada bekas galian yang telah kita lakukan tadi. Kita tutup setengah. Setelah itu baru kita taburin lagi dengan pupuk kandang. Ya, pupuk kandang yang saya pergunakan di sini yaitu kotoran ayam petelur atau ayam buras yang saya manfaatkan. Nah, setelah kita lakukan penaburan setengah metode tadi teman-teman, yaitu kita lakukan penaburan sebanyak 2 kali, kita tutupin tanah, baru kita tabur lagi, terus kita kocor kembali dia, kita kocor dengan POC. Itu kalau ada, kalau nggak ada nggak masalah juga. Ya, POC yang saya gunakan di sini yaitu POC air beras. Ya, dimana air beras ini cukup bermanfaat ya, apalagi ya pada tanaman yang baru kita tanam, dimana kandungan pada air cucian beras ini banyak mengandung yaitu vitamin B1, yaitu menghindari terjadinya stres pada tanaman. Itu bagian antisipasi yang kita lakukan. Nah, setelah proses pengkocoran ya saya lakukan di sini tadi sekitar 3 liter aja atau 4 literan tadi saya kocor. Nah, kita taburin dia insektisida jenis puradang atau regen butir. Ya, kita tabur sekarang. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Itu guna menghindari rayap masuk ke lubang ini, media tanam kita ini. Karena ya pupuk kandang ini yang kita pergunakan ini ya cukup menarik datangnya rayap. Jadi ya kita antisipasi, kita taburin dia biar lebih aman lagi. Ya, sebenarnya metode yang saya lakukan ini barusan ya teman-teman ya. Ini sesuai dengan SOP ya menurut pertanian. Kita coba. Ya, ini salah satu cara mempercepat pembesaran tanaman yang kita tanam, apalagi tanaman durian, dan menyuburkan tanaman. Nah, proses ini teman-teman kita biarkan dia, kita diamkan dulu dia paling cepat selama 3 hari atau seminggu, baru kita lakukan penanaman. Ya, ini cuma kita ini dulu ya, setelah kita lakukan beberapa proses tadi, jadi kita diamkan beberapa hari baru kita lakukan penanaman. Oke teman-teman, kita akan lakukan penanaman setelah 3 hari. Ya teman-teman petani durian, setelah 3 hari kita prepare penggalian dan beberapa metode telah kita lakukan, dan saat ini kita akan melakukan penanaman. Ini dia ya kondisi bibit yang saya tanam.
Ini tepat pada tanggal 13 September. Ini jenis durian super tembaga ya, teman-teman ya. Durian kecil lagi yang akan saya tanam di sini. Ini dia kondisi lubangnya yang telah kita lakukan penyiapan 3 hari yang lalu. Sebenarnya teman-teman ya, 1 minggu itu atau 2 minggu itu paling ideal. Ini saya lakukan cuma penyiapan, penggalian lubang dan sebagainya macam yang saya lakukan sebelumnya, itu terbilang cepat. Tapi enggak masalah daripada kalau saya nanam, gali, langsung tanam. Ya seperti itu ya. Oke, langsung aja kita tanam. Kita lakukan penanaman. Penanaman sudah kita lakukan ya teman-teman. Ya seperti ini ya. Dalamnya polybag ini, itu bibir polybag di atas, tanah polybag ini, itu kita usahakan serata dengan tanah. Itu tujuannya untuk menghindari agar tanaman durian kita ini terhindar dari kanker batang. Ya biasanya kalau kita nanam sampai polybag sampai tenggelam sampai di sini, wah itu potensi kanker batang itu cukup besar teman-teman. Apalagi kalau tanah lembab, tanah datar yang sering tergenang air, wah itu bahayanya. Jadi ya seperti inilah cara saya melakukan penanaman. Jadi tanah polybag itu saya usahakan serata dengan permukaan tanah. Jadi potensi terjadinya kanker batang itu bisa kita minimalis atau tidak terjadi. Nah selanjutnya teman-teman, setelah penanaman ini kita lakukan, ini saya sudah siapkan air. Air ini juga POC ya, dicampur dengan POC, yaitu air beras sama air ikan. Ya disinilah tujuannya air beras, untuk menghindari pada tanaman durian kita ini agar tidak terjadi stres ya. Karena ya kita tahu kandungan air beras itu banyak mengandung vitamin B1 yang berfungsi untuk menghindari tanaman terjadinya stres pada saat tanam, setelah tanam. Oke, langsung kita siram. Tidak masalah ya, banyak-banyak ya. Ini saya siapkan, ini sekitar ada kurang lebih 10 literan ini ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan durian kita ini tumbuh subur dan cepat besar. Subur dulu, kalau sudah subur itu ya. Oke, setelah itu ini sudah saya siapkan ini juga. Nah teman-teman, petani durian saya kira sudah selesai semua penanaman, sama kita buatkan naungan. Ini penuduh ini bertujuan untuk menghindari tanaman durian kita ini yang baru ditanam ini agar tidak terpapar matahari langsung. Ya seperti ini yang saya buat. Ya ini cara saya menyiasati bibit kecil agar tetap tumbuh setelah tanam. Dengan membuatkan penuduh kayak gini. Inilah cara saya yang sering saya lakukan pada tanaman durian yang stres atau seperti apa, mati pucuk. Ya ini aja caranya. Kita kasihkan dia pupuk, insya Allah akan bagus. Balik. Ya video saya kira cukup ya teman-teman ya. Cara menanam durian agar cepat besar dan subur telah selesai kita lakukan. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap semangat, sukses selalu.
Salam petani dulu ya, salam satu hobi. Wassalam, terima kasih.